Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Aisyah, Rizna Sakinah Rinjani, dan Kifari Zakawali akan menyampaikan materi mengenai analisis tujuan pembelajaran pada RPP Guru. Pada materi kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian RPP. Kedua, kaitan RPP dengan indikator. Ketiga, tujuan pembelajaran terhadap RPP. Baiklah, silahkan tonton dan simak videonya sampai selesai agar dapat memahami isi dari materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nur Aisyah, yaitu saya sendiri, dengan menjelaskan pengertian dari RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, atau RPP adalah rencana penggambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP juga adalah suatu pedoman atau pegangan bagi seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP juga dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Atau dengan kata lain, RPP itu untuk membantu seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk RPP, dalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajaran. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen dari RPP adalah yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi bahan ajar, yang ketujuh alokasi waktu, selanjutnya ada metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yaitu pembahasan mengenai kaitan RPP dengan indikator. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah unit atau unit program pembelajaran terkecil yang berisi rencana untuk disampaikan subjek atau unit diskusi tertentu untuk mencapai satu kompetensi akhir yang diharapkan menurut Sudrajat 2018. Menurut Hartini 2013, penyusunan RPP tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para pengajar. Salah satunya adalah indikator. Kata dasar indikator memiliki arti penanda ketercapaian KD yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan antar indikator ketercapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, berikut ini merupakan contoh implikasinya dalam penyusunan RPP, yang itu ada kompetensi dasar yang meliputi menentukan komposisi dari dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu indikator pencapaian dan fungsi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian yaitu meliputi yang pertama menentukan aturan fungsi komposisi dari dua fungsi. Yang kedua menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep fungsi komposisi. Lalu tujuan pembelajaran yaitu meliputi yang pertama menemukan syarat terjadinya fungsi komposisi dari dua fungsi. Yang kedua menentukan aturan fungsi komposisi dari dua fungsi. Yang ketiga menemukan sifat-sifat fungsi komposisi, dan yang terakhir menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep fungsi komposisi. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa persamaan indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran dalam RPP ialah menunjukkan hasil belajar yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran terhadap RPP. Tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru yang harus dipilih dengan ditentukan dengan hati-hati untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, menurut Isman tahun 2011. Tujuan pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan pendidikan
pada masing-masing jenjang atau instansi sekolah dapat mewujudkan penguasaan yang diharapkan untuk dikuasai peserta didik. Merancang konsep pembelajaran diawali dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dijabarkan pada RPP yang berfokus pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Penjabaran jumlah tujuan pembelajaran pada RPP mengacu pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik sekolah. Merancang tujuan pembelajaran hendaknya dapat mewujudkan kegiatan yang sistematis, praktis, efektif, dan tepat menurut Sesiorenea tahun 2014. Tujuan pembelajaran yang dirancang dituntut untuk mempertimbangkan perangkat pembelajaran yang tersedia di sekolah dan mempertimbangkan keadaan peserta didik. Pemilihan perangkat pembelajaran seperti media, alat, dan sumber belajar sangat erat kaitannya dengan perwujudan kondisi pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 dikembangkan dengan mempertimbangkan kesanggupan peserta didik dan guru untuk mempresentasikan tujuan pembelajaran secara nyata. Aktivitas yang dicerminkan pada tujuan pembelajaran mempertimbangkan motivasi, keadaan peserta didik, kompleksitas tugas, dan lingkungan menurut Dick and Carey tahun 2015. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran tidak hanya sebagai rancangan berupa tulisan, tetapi hendaknya diwujudkan secara nyata di kelas. Selain itu, guru dapat menganalisis kompetensi, karakteristik peserta didik, pengalaman belajar, dan memotivasi situasi belajar dan sumber belajar menurut Alzan tahun 2010. Tujuan pelaksanaan pembelajaran menurut Kusnandar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisa, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembelajaran secara nyata di kelas, guru dapat mempelajari pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pengamatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merancang tujuan pembelajaran yang optimal jika diwujudkan di dalam kelas. Kesimpulan, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Menurut Kunandar tahun 2011, indikator kompetensi adalah ciri-ciri kemampuan atau keterampilan yang hendak dicapai peserta didik yang ditujukan pada saat kegiatan pembelajaran dan dikembangkan oleh peserta didik atau guru. Penetapan indikator ketercapaian dalam RPP adalah untuk melihat ketercapaian kompetensi secara individu. Dalam merancang perencanaan pembelajaran, guru harus benar-benar memahami setiap butir, KI, KD, dan indikator. Sebab, tanpa pemahaman yang baik akan menimbulkan hambatan dalam mengimplementasikan setiap butir KI, KD, dan indikator pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Apabila guru keliru dalam merancang rencana pembelajaran, hal tersebut akan berimbas pada pelaksanaan penilaian hasil belajar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.